Saya sama Mas Bro ini sempat terkejut. Ternyata jembatan bambu yang panjangnya kurang lebih 15 meter itu tadi nggak ada. Dan kampung itu pun ikut menghilang. Coba kalau misalkan saya sama Mas Bro ini tadi jadi ngopi di kampung goib itu, lalu apa yang akan terjadi dengan diri kami? Langsung aja ya teman-teman. Jadi sebetulnya channel Sragen TV ini juga milik saya. Maksud saya adalah TV Sragen ini milik saya. Kemudian Sragen TV kebalikannya juga milik saya. Jadi ada TV Sragen dan Sragen TV. Dan walaupun nggak ada yang kepoin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Supri. Orang memanggilnya dengan sebutan Supri Suling, karena dulunya saya adalah seorang musisi dan pencipta lagu. Jadi sebuah poin yang ingin saya ceritakan di sini adalah satu yang menyangkut dengan masalah rezeki. Yang kedua menyangkut dengan Gunung Lawu yang mengandung energi spiritual dan supranatural yang begitu sangat tinggi karena saya sendiri mengalaminya. Jadi yang saya ceritakan ini adalah sebuah kisah nyata. Yang ketiga adalah saya menemukan jati diri. Jadi begini awalnya. Dulu saya itu membuat album perdana. Nah, jadi saya tidak ingin promo karena dulu saya masih muda ya. Masih di usia 27-28 tahunan. Dan waktu itu saya sedang berniat puasa 7 hari kali 7. Jadi 7 hari saya berhenti, 7 hari lagi saya mulai lagi seperti itu. Sampai 7 kali, karena melambangkan isi hari ini ada 7. Dari Senin sampai ketemu Minggu. Nah, tak lain tujuannya itu adalah untuk melancarkan rezeki. Padahal di kala itu hidup saya itu sudah bagaikan di atas angin. Jadi karena saya selain seorang musisi aktif, bahkan sampai sekarang nama saya masih ada di Wahana Musik Indonesia ya. Kalau ada teman-teman penasaran juga bisa dilihat lagu Supri Suling, maka inilah wujudnya yang sekarang sudah tua renta seperti ini. Dulu masih muda, ada agak ganteng-gantengnya, agak ada sedikit gitu ya. Canda teman-teman, biar nggak terlalu serius. Dan kala itu walaupun perkondisian saya ini sudah mapan, tercukupi dari apa yang saya inginkan itu Tuhan selalu memberikan. Tapi seolah saya itu ingin sesuatu yang lebih, maka saya tempuh dengan cara puasa itu tadi. Jadi 7 hari selama 7 kali. Terus saya baru dapat 21 hari, jadi 7 hari baru dapat 3 kali kan, 21 hari. Jadi tiba-tiba itu ada suara bahwasanya saya disuruh datang ke Gunung Lawu. Nah, saya nggak tahu apa alasannya kok saya disuruh datang ke Gunung Lawu, ini dari suara gaib. Kemudian dalam perkondisian masih puasa, saya tidak tahu, tidak punya arah tujuan mau kemana. Pokoknya saya datang sama Mas Bro sebelah rumah saya ini. Naiklah saya ke Gunung Lawu dalam keadaan posisi masing-masing ini berpuasa juga. Karena sedang melakukan lelaku ataupun tirakat itu tadi. Kok ada panggilan goib saya ke sana gitu. Lalu kemudian berhentilah saya di suatu tempat. Saya tanya-tanya sama penduduk di mana yang ada air terjun. Ternyata air terjun itu berada di Jumuk ya, yang dari pemukiman ya lumayan agak jauh juga. Dan perkondisian Jumuk itu, air terjun itu zaman dahulu masih belum menjadi rekreasi sebagus ini, jalannya sudah sebagus ini. Saya harus menuruni tebing. Dan kemudian sesampainya saya di air terjun Jumuk itu, sekitar jam setengah 9 malam, saya itu pengen melakukan mandi. Terus tiba-tiba kami berdua ini merasa terkejut sekali karena
melihat cahaya-cahaya itu ya sebesar kepalan-kepalan ini. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Pokoknya hampir semua warna itu mendatangi kami. Saya kan masih pindahan dari Jakarta sana ya, karena saya kan musisi di Jakarta, musisi aktif. Kemudian dengan lingkungan Gunung Lawu itu kan nggak tahu. Saya pikir apa itu bola mata dari macan, saya pikirkan seperti itu. Saya juga agak takut-takut juga ya. Lalu kemudian anehnya di hadapan saya ini, di sebelah kanan ini ada dua cahaya yang menemani saya, sebelah kiri pun ada dua cahaya yang menemani saya. Demikian juga kawan saya ini tadi. Terus kemudian kami berniat ingin melakukan mandi, walaupun ada cahaya-cahaya itu kami mencoba untuk cuek gitu. Nah setelah kami mandi di air terjun Jumuk itu, kami ganti baju, cahaya-cahaya itu masih ada di dekat baju-baju kami. Lalu kemudian kami melakukan meditasi di situ. Nah, pada saat saya berhenti melakukan meditasi, cahaya itu ternyata masih ada. Di sebelah kanan saya ini warnanya putih dan kuning, sebelah kiri saya ini merah dan kuning. Kalau saya tidak salah ingat ya, yang di kawan saya itu juga sama. Nah, kebetulan kawan saya ini sebelum berangkat ini dia mesan sama saya, bro, nanti kalau dapat benda pusaka kasihin saya ya, katanya seperti itu. Kok kamu yakin kalau saya dapat benda pusaka? Saya bilang gitu. Iyalah, kalau ada pusaka nggak mungkin dikasihkan saya, seperti itu. Oke lah, saya bilang kayak gitu. Nah, saya ingat pesan kawan saya dari rumah itu tadi. Terus kemudian saya bilang gini, tadi katanya pengen pusaka. Ya udah, itu ambil cahaya. Cahaya itu kayaknya itu batu deh, saya bilang kayak gitu kan. Terus kawan saya ini bilang enggak jadi ah. Seperti itu. Pada akhirnya ya syukurlah kalau nggak jadi gitu, karena kan sama-sama di lokasi itu kita tidak tahu. Kemudian karena menggigil habis mandi, meditasi di situ terkena hembusan angin dari air terjun itu, badan kami kan akhirnya nggak kuat. Kami akhirnya mencari gubuk dan melanjutkan kami bersemedi atau meditasi ya dalam kurun waktu lama. Pokoknya bahasanya ning itulah ya, pengen dalam titik nol lah pokoknya. Nah kemudian saya, alam bawah sadar saya itu dibawa ke satu keraton. Jadi keraton itu terbuat itu dari keraton kecil, enggak keraton gede ya. Terbuat dari batu, kayak batu-batu candi zaman dahulu kayak gitu. Tapi saya melihat itu ada sosok ular yang sangat besar dan mengelilingi lingkaran kolam. Nah di tengah kolam itu ada bunga warnanya merah. Saya nggak tahu juga sampai sekarang artinya itu apa, saya nggak tahu. Nah, simpel katanya, langsung saja saya penggal karena untuk menyingkat waktu. Keesokan harinya itu kami mandi lagi di air terjun itu karena kan sudah jam 9 pagi ya. Lalu kemudian saya sama Mas Bro ini tadi melihat ada jembatan terbuat dari bambu kurang lebih sekitar 80 cm-an lah. Dengan kepanjangnya itu kurang lebih sekitar 15-an. Nah itu menuju ke salah satu kampung gitu. Suasananya juga rame, kami dengar ada orang-orang lagi nyanyi, terus ada juga ibu-ibu sedang aktivitas, suaranya di seberang sana gitu ya. Saya nggak tahu kalau ternyata itu adalah kampung goib. Jadi gini, dikala itu kan saya nawarin kawan saya ini, bro mau ngopi dulu nggak? Saya bilang kayak gitu. Itu ada kafe kayaknya, saya bilang kayak gitu. Enggak ah, nanti aja katanya gitu kan. Terus kemudian ya sudah, saya sambil mau mandi sambil nyari bahan batu untuk cincin ya. Karena dulu saya melakukan perjalanan spiritual itu kalau nggak bawa oleh-oleh itu nggak puas gitu. Nah nyari batu itu ternyata nggak ada yang bagus. Nggak ada yang serak gitu ya, kalau nggak ada yang bagus namanya saya nggak baiklah kalimat itu ya. Terus kemudian bro ini manggilin saya, bro sini, dia manggilin saya, apa sih saya bilang gitu kan, kita nyari batu nggak dapat kan yang sesuai dengan keinginan.
Saya masih belum mau nyamperin, saya masih cari batu terus. Akhirnya dia manggilin saya dengan nada agak keras, ya. Terus kemudian saya menghampiri, ada apa sih, saya bilang kayak gitu. Kamu sadar nggak tuh kamu diikutin sama burung, katanya. Ah, ngarang aja, saya bilang kayak gitu. Saya masih nggak percaya. Terus kemudian bro itu ngelongok ke atas kayak gini. Tuh, burungnya tuh di atas kamu. Ternyata benar, saya lagi duduk di bawah pohon apa namanya, pinus, ya. Burung jalak batu. Warnanya hitam-hitam agak abu-abuan, mirip kayak warna batu seperti itulah ya. Jadi saya sendiri juga terkejut. Bro ini pada akhirnya bilang, itu kamu tadi ke sana, burung itu ikut ke sana. Kamu nyebrang ke sana, burung itu ikut ke sana. Saya nggak percaya kan. Kayaknya tahayul banget kan seperti itu. Terus pada akhirnya saya nggak mau ambil pusing. Saya nyari batu lagi, saya nyari batu dulu, bro, saya bilang kayak gitu kan. Terus ternyata, tuh kan burungnya ngikutin kamu lagi. Ternyata benar. Mata kepala saya itu melihat sendiri burung itu sedang mengikuti saya. Nah, saya akhirnya kan merinding juga kan ya. Terus kemudian karena waktunya sudah siang, kami asik mencari batu itu, ditemani oleh burung jalak batu itu. Terus akhirnya kami merasa kelelahan, yuk kita cari musola, saya bilang kayak gitu. Akhirnya cari musola. Nah, sampai di depan musola itu, jadi musola itu ada di pintu masuk. Pintu masuk Jumuk itu dulu memang sudah ada bangunannya. Untuk hal-hal yang lain, jalannya masih, sarananya masih berantakan banget ya. Gubuk pun baru ada beberapa, nggak seperti sekarang ya, banyak seperti itu. Terus sesampainya di depan musola itu, burung itu melintas, itu mendahului saya. Dan persis tepat di samping musola, itu dia terbang di sebelah kiri, kemudian burung itu menghilang dan saya di musola gitu. Nah kemudian, singkat kata, dari musola itu saya masih penasaran tuh, pengen cari batu lagi. Waktunya udah sore kan, sekitar jam 3:30 lah. Ayo bro, kita cari batu lagi, saya bilang kayak gitu kan. Saya ke sana, cari batu ke air terjun itu lagi. Itu nggak ketemu juga seperti batu yang saya inginkan. Nah lalu kemudian saya sama Mas Bro ini sempat terkejut. Ternyata jembatan bambu yang panjangnya kurang lebih 15 meter itu tadi nggak ada. Dan kampung itu pun ikut menghilang. Coba kalau misalkan saya sama Mas Bro ini tadi jadi ngopi di kampung goib itu, lalu apa yang akan terjadi dengan diri kami gitu. Makanya, wah itu saya rasanya nggak punya ini banget ya. Langsung badan saya langsung menggigil itu. Nah lalu kemudian ini singkat katanya, ini ada satu keajaiban bahwasanya di Gunung Lawu itu ada energi yang sangat besar sekali lah. Jadi bisa dari spiritualnya sangat tinggi, supranaturalnya pun. Saya beserta sebelah rumah saya ini, kalau mungkin teman-teman ada yang nggak percaya boleh ya datang ke rumah saya kasih tahu kawan saya ini, biar beliau sendiri yang menceritakan. Kami sudah sama-sama masing-masing tua ya. Nah kemudian pada akhirnya tuh singkat kata, kami itu mandi karena nyari batu nggak ada yang pas dengan selera. Dan kemudian kami masih duduk di situ, cari tempat yang sepi, terus kemudian saya melakukan meditasi lagi. Nah ternyata bahwasanya saya itu mendapat teguran, wong berpuasa, beribadah kok untuk rezeki. Nah saya ada suara seperti itu. Terus masa kamu melakukan satu kebajikan kok kamu nggak ikhlas sama Tuhan. Nah seperti itu, makanya saya sendiri masih menjadi teka-teki ya, masih bingung waktu itu dengan kalimat-kalimat itu. Pada akhirnya singkat kata, sudah selesai, kami genap 3 hari menginap di Jumuk itu, bermalam di sana. Dan ini saya penggal saja ceritanya karena sebetulnya banyak sekali kalau saya mau ceritakan ya, fenomena yang terjadi di sana. Tapi takutnya nanti teman-teman keburu gabut. Jadi titik endingnya itu yang menyangkut dengan ekonomi. Saya kan puasa ini tadi kan seolah masih tidak puas dengan
dengan apa yang saya miliki. Dan ketika saya mendapat teguran seperti itu, saya masih belum mengerti juga. Terus pada akhirnya kami pulang. Nah, setelah itu, saya ini mengalami sebuah peristiwa. Jadi, bola mata saya itu bisa melihat alam lain gitu, di alam nyata seperti ini. Saya tidak harus terpejam seperti ini. Saya melihat dengan mata biasa zohir seperti ini tuh seliweran. Jadi makhluk-makhluk itu seliweran kayak gitu. Akhirnya saya takut kan ya. Karena yang kita lihat itu nggak seperti wujud-wujud kita seperti ini gitu. Jadi saya nggak berani menceritakan lebih ya. Ini privasi. Saya nggak berani menceritakan yang apa ya di luar kapasitas saya, takutnya nanti akan berefek. Pada akhirnya saya minta sama Tuhan untuk indera saya ini untuk ditutup kembali supaya saya tidak bisa melihat itu. Dan saya pejam mata, saya meditasi, pejam mata, saya nolkan. Alhamdulillah sampai sekarang saya hanya di waktu-waktu tertentu saja saya diperlihatkan dengan sosok-sosok seperti itu. Jadi ketika ada momen-momen tertentu lah ya. Nah lalu, kemudian saya ini karena entah saking tidak terima dengan apa yang saya miliki, tidak kurang bersyukur, pada akhirnya ekonomi saya terjatuh. Nah, selain saya ini sebagai seorang pencipta lagu, saya arranger juga, saya produser juga, ya walaupun indie di album saya sendiri, saya juga mengajak beberapa artis yang lain, yang terkenal di wilayah saya sini, saya membayar beliau-beliau itu. Dan saya ini punya calon istri itu masih bekerja di luar negeri sana. Dan selain ekonomi saya terjatuh, saya ambruk total. Lalu saya sendiri ini akhirnya berantakan juga hubungan dengan calon istri saya itu. Kami tidak jadi menikah. Nah, bisa diartikan saya sedang terjatuh segala-galanya di fase yang paling sangat terpuruk gitu. Nah, kemudian saya tetap itu mendekat dengan Tuhan dengan cara saya. Jadi saya kalau melakukan laku ataupun tirakat itu saya tidak mau ikut-ikutan orang. Jadi walaupun ada yang mengajarkan saya dari guru saya dulu yang di pencak silat, dari mbah-mbah spiritual seperti itu. Tapi saya tidak memperdulikan anjuran-anjuran mereka dan saya ikuti aja apa kata hati nurani saya. Ketika saya ingin begini, saya begini gitu. Nah, sampai suatu ketika itu saya protes juga sama Tuhan. Ketika saya berusaha mendekat dengan Tuhan, kenapa ekonomi saya dihancurkan? Kenapa asmara saya tidak tidak jadi menikah, bahkan gagal. Saya kecewa ya, sudah kecewa, ekonomi parah kayak gitu. Nah, sampai di suatu ketika, ini tiba-tiba itu saya itu sering dapat bimbingan-bimbingan seperti suara tanpa rupa atau terkadang di mimpi apa yang mau terjadi besok, terkadang Tuhan itu sudah memberikan bocoran terhadap saya kayak gitu. Terus pada akhirnya saya ikuti, kata hati saya ikuti, kesadaran saya ikuti. Nah di situ makin lama saya baru bisa menerima atas kenyataan kodrat saya. Kalau saya memang harus jatuhkan dulu, ya saya mencoba untuk ikhlas karena sejatinya di dunia ini nggak ada yang abadi. Jadi apa yang dititipkan oleh Tuhan sejauh ini saya juga ternyata tidak bisa bersyukur, tidak bisa memanfaatkan atas seluruh karunia itu dengan sebaik mungkin. Bahkan saya hanya memikirkan kebahagiaan dan kesenangan saya sendiri, kecukupan saya sendiri. Makanya saya wajarkan kalau kekayaan saya diambil dulu sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, inilah pembelajaran. Tadi rezeki sudah. Untuk yang mengalami sulit rezeki, maksud saya, coba kita merenung dengan kesadaran. Kita mendekat dengan Tuhan. Kenapa? Kok saya dikasih dalam fase yang seperti ini? Dan alhamdulillah di sini tidak hanya pelajaran itu saja. Ternyata setelah saya mengerti dan menemukan jati diri, saya menemukan karakter diri saya sendiri,
Jadi saya tidak ikut-ikutan si A, si B, si C di dalam mengabdikan hidup saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada alam semesta raya ini. Pada akhirnya ekonomi saya dibenahi pelan-pelan. Walaupun saya tidak memiliki rumah yang sangat mewah, mobil mewah, tapi Tuhan selalu mencukupi semua kebutuhan saya hingga detik ini. Nah, di sini mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber edukasi, motivasi untuk teman-teman semua yang mungkin sedang dalam fase terjatuh. Untuk memberikan edukasi juga untuk teman-teman yang mungkin menggeluti bidang spiritual ataupun supranatural ya. Jadi antara spiritual dan supranatural ini beda ya, namanya spirit ya, spirit dari dalam diri, dan kalau supranatural itu lebih konteksnya itu di luar diri yang sifatnya itu gaib kayak gitu. Jadi saya sangat percaya sekali bahwasanya Gunung Lawu ini secara kisah nyatanya saya sendiri yang mengalami, mengandung energi mistis yang teramat sangat besar, yang masih menjadi misteri dari sisi spiritual maupun supranatural. Kalau di sana ada kampung gaib ya, jadi di dekat air terjun Jumuk itu, umpama ini air terjun Jumuk ngadepnya ke sana ya, adanya di sebelah kanan itu. Di situ, jadi ada di perut bumi itu terdapat kampung gaib. Itu tidak hanya saya, boleh ditanya sama sebelah rumah saya ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mengetahui, sudah kenal dengan saya di Sragen TV ya. Kalau TV Sragen kan channel ini masih baru, semoga nanti masih bisa berkembang ya. Dan akan bisa memberikan kemanfaatan semuanya channel-channel saya dalam memberikan motivasi ataupun edukasi. Dan titik endingnya hingga detik ini, jadi ternyata betapa pentingnya saya menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan dunia beserta isinya, termasuk diri kita, ini dengan cinta kasih. Kalau Tuhan menjatuhkan ekonomi kita, Tuhan membuat kita terpuruk, ternyata jika kita lolos, mampu menerima semuanya dengan ikhlas, bisa mengambil makna yang sejati, ya. Kemudian berusaha membenahi segala perilaku, tindakan, seluruh, pokoknya apapun yang kita lakukan, yang bisa membawa dampak baik kepada alam semesta raya beserta isinya. Dengan kesadaran mengagungkan Tuhan semesta alam, justru disitulah kita akan menemukan titik kedamaian, kita akan dibebaskan dari hutang piutang, kita akan dibebaskan daripada penderitaan. Jadi kalau saya ulas semuanya, mungkin sampai besok pagi nggak akan habis. Jadi nanti untuk kelanjutannya saya akan ulas kembali, karena juga ini sesuai urutannya juga kayaknya saya masih kurang plek kayak gitu ya. Jadi sehingga saya masih kurang puas menjelaskan kepada pemirsa semua. Tapi semoga mulai sekarang teman-teman yang tadinya belum kenal saya bisa kenal saya, bahwasanya memang saya ini selain seorang host, kreator dari YouTuber ya, bisa dikatakan YouTuber lah, channel saya banyak, termasuk TV Sragen ini, Sragen TV ya, bagus channel, Supri Suling ya, di lagu Supri Suling saya ini juga musisi yang masih aktif, pencipta lagu hingga saat ini. Jadi apa yang saya ceritakan memang saya dasari dengan berbagai nalar yang sehat, dengan kesadaran, pengimbangan dengan sebuah kenyataan, kisah nyata yang saya benar-benar alami sendiri. Dan kita jumpa pada video misteri selanjutnya, ataupun tentang edukasi-edukasi selanjutnya ya. Tentu saja yang bisa membawa kemanfaatan sebagai renungan untuk kita semua. Terima kasih.